Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan jalan rel dan angkutan massal, pada pertemuan kali ini telah memasuki pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir sebelum UTS. Dan pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai wesel dan juga bahaya dari derailment. Jadi wesel merupakan konstruksi jalan rel yang paling rumit dengan beberapa persyaratan dan ketentuan pokok yang harus dipatuhi. Untuk pembuatan komponen-komponen wesel yang penting khususnya mengenai komposisi kimia dari bahannya. Jadi fungsi wesel itu sendiri adalah untuk mengalihkan kereta dari satu sepur ke sepur yang lainnya. Jadi gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh wesel yang ada di jalur kereta api. Jadi ini ada dua jalur. Nah jadi ini wesel ini menghubungkan dua jalur tersebut sehingga dapat mengalihkan kereta api dari satu jalur ke jalur lainnya. Mari sama-sama kita perhatikan bagian-bagian wesel. Yang pertama itu lidah. Jadi atau rel lidah. Jadi lidah ini adalah bagian dari wesel yang dapat bergerak. Jadi pangkal lidah ini disebut akar. Kemudian untuk jenis lidah itu sendiri ada yang berputar, di mana lidah berputar adalah lidah yang mempunyai engsel di akarnya. Kemudian ada lidah berpegas, yaitu lidah yang akarnya dijepit hingga melentur. Nah kemudian pada bagian lidah ini terdapat sudut tumpu, atau yang dilambangkan dengan beta ini. Jadi sudut tumpu adalah sudut antara lidah dengan rel lantak. Ini rel lidah, dan yang ini rel lantak yang lurus ini rel lidah yang membelokkannya. Jadi sudut tumpu adalah sudut antara rel lidah dan rel lantak. Sudut tumpu nyatakan dengan tangannya. Yakni di mana tangan beta ini sama dengan 1 dibagi dengan M-nya. Di mana harga M berkisar antara 25 hingga 100. Kemudian ada bagian jarum. Nah, jadi bagian ini merupakan bagian jarum, yaitu bagian wesel yang memberi kemungkinan kepada flash roda melalui perpotongan bidang-bidang jalan yang terputus antara dua rel. Jadi sudut kelancipannya ini dilambangkan dengan alfa. Itu disebut juga sudut samping arah. Kemudian jenis jarum dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini. Ada jarum kaku di baut, terbuat dari potongan-potongan rel standar. Kemudian ada jarum rel pegas. Jadi kemudian ada jarum baja mengancor, dipakai untuk lintas dengan tonase beban yang berat atau lintas yang frekuensi keretanya tinggi. Kemudian ada juga jarum keras terpusat. Kemudian pada bagian wesel ini terdapat rel lantak, di mana rel lantak ini merupakan suatu rel yang diperkuat badannya yang berguna untuk bersandarnya lidah-lidah wesel. Kemudian yang keempat ada rel paksa. Jadi yang rel paksa ini bagian dalam ini. Nah, rel paksa ini dibuat dari rel biasa yang kedua ujungnya dibengkokkan dalam rel. Rel paksa biasanya dibuat pada rel lantak dan menempatkan bak pemisah di antaranya. Yang kelima yaitu sistem penggerak atau pembalik wesel. Jadi pembalik wesel ini mekanisme untuk menggerakkan ujung lidah ini. Jadi yang digerakkan oleh penggerak wesel ini yaitu ujung dari rel lidah ini. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wesel. Yang pertama, kandungan mangannya pada jarum monoblok harus berada pada rentang 11 hingga 14%. Kemudian kekerasan pada lidah dan bagian lainnya sekurang-kurangnya sama dengan kekerasan rel. Celah antara lidah dan rel lantak harus kurang dari 3 mm. Celah antara lidah wesel dan rel lantak pada posisi terbuka tidak boleh kurang dari 125 mm. Celah atau gap antara rel lantak dan rel paksa pada ujung jarum 34 mm. Jarak antara jarum dan rel paksa atau check rail untuk lebar jalan rel 167 mm ini bagi menjadi 2. Nah, jadi untuk jenis rel R54 paling kecil itu 1031 mm dan paling besar 1043 mm. Sedangkan untuk wesel jenis rel lain disesuaikan dengan kondisi weselnya itu sendiri. Pelebaran jalan rel di bagian lengkung dalam wesel harus dipenuhi peraturan radius lengkung. Desain wesel harus disesuaikan dengan sistem penguncian wesel. Dapat diperhatikan pada slide terdapat beberapa jenis wesel. Jadi yang ini merupakan wesel biasa kanan, ini merupakan wesel biasa kiri, ini wesel searah lengkung, ini wesel berlawanan arah lengkung, kemudian yang ini wesel simetris. Kemudian di antara wesel-wesel yang pada slide ini terdapat juga wesel-wesel jenis lain berupa wesel biasa searah, ada wesel biasa berlawanan arah, wesel tergeser, wesel berlawanan arah tergeser, wesel Inggris lengkap, dan wesel Inggris tak lengkap.